Serba-serbi sakit psikosomatik. Nah, gimana cara kita menyelesaikannya secara total dan tuntas? Psikosomatik sakit-sakit yang biasanya adalah munculnya gara-gara urusan pikiran, terus masuk jadi reaksi negatif tubuh. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, psikosomatik ini harus diganti sedikit ya, yaitu disebut dengan fisiosomatik. Sebenarnya bukan masalah psikologis yang menyebabkan reaksi negatif tubuh. Karena kalau misalkan reaksi negatif tubuh itu sebenarnya bukan di level pikiran, tetapi dia di level perasaan, dia di fisio level. Kalau kamu nggak tahu akan hal ini, kamu akan berputar bolak-balik di level psikologis terus. Padahal sebenarnya problemnya bisa jadi di level fisiologisnya. Struktur perubahan seseorang. Jadi yang pertama adalah base spiritualnya harus diberesin dulu. Ketika kamu punya masalah, kamu berdoa minta bimbingan sama Tuhan. Kalau misalkan memang problemnya di level spiritualitas, dia akan dengan sendirinya sembuh sendiri. Misalkan ketemu dengan ahli-ahli spiritual, ketika dibantu disentuh, maka sentuhannya akan membantu kamu untuk langsung berubah dan langsung sembuh. Nah, tapi kalau spirituality kamu udah berdoa minta bimbingan Tuhan, tapi kamu nggak selesai-selesai, biasanya kamu perlu cek dulu. Ya, biasa kalau masalahnya memang ke fisik, lari dulu ke level biologisnya, kamu periksa. Pakar di biologis siapa? Ketemu dokter. Ya, dicek dulu semua, apakah organ kamu ada yang bermasalah atau memang semuanya udah perfectly okay. Baru masuk ke level psikologisnya. Biasa kan dokter akan bilang, wah kamu banyak pikiran. Biasanya kamu akan direferensikan kepada ahli-ahli yang di levelnya psikologis bekerjanya. Bisa ketemu konselor ataupun psikolog. Nah, tetapi sebenarnya kalau kamu sudah masuk ke 3 level ranah ini, tapi kamu belum selesai-selesai, bisa jadi masalah kamu sebetulnya ada di level yang namanya fisiologis. Makanya saya bilang dengan istilahnya adalah fisiosomatik sebenarnya. Ya, karena fisionya yang bermasalah. Karena kalau psikonya yang bermasalah, dia ditangani langsung sembuh. Ciri khas dari fisiosomatik adalah biologinya oke, ini nomor 1. Ya kan, kenapa? Secara biologis kamu periksa ke dokter, nggak ada masalahnya. Karena memang masalahnya bukan di sistem biologisnya kamu. Kamu cek setiap organ tubuh fisiknya, diperiksa sama dokter, baik-baik saja. Artinya biologically oke. Dipicu sama perasaan. Jadi kalau misalkan kamu perasaannya terganggu, ya misalkan aduh saya sedih nih, atau aduh saya marah nih, aduh saya lagi terbeban nih, tiba-tiba langsung pusing kepala gitu ya. Ini bukannya dipicu oleh pikiran. Kenapa? Karena kamu berpikir bisa banyak moda pikiran. Tapi begitu pikiran kamu menyentuh ke level perasaan, tiba-tiba bebannya keluar. Diobati secara fisik muncul berulang. Misalnya sakit kepala, kamu minum obat, sakit kepala lagi, minum obat, sakit kepala lagi, minum obat, sakit kepala lagi. Bisa jadi ada problem di area level fisiologisnya kamu. Hilang timbul, misalnya contoh, nih kok tiba-tiba pundak saya pegel ya gitu ya. Padahal nggak ngapa-ngapain, pegel aja muncul sendiri gitu ya. Terus habis itu nggak lama dia hilang, terus dia bisa muncul lagi, hilang muncul lagi. Itu bisa jadi mungkin adalah salah satu reaksinya juga. Ini yang paling unik, yaitu suka pindah-pindah lokasi. Ya, ada juga ketika pas lagi di sesi, wah kok tiba-tiba tangan saya nggak enak, terus pindah ke pundak, pundak pindah ke kepala, kepala pindah lagi. Nah, ketika ada pindah-pindah, itu bisa hampir dipastikan lah ya, itu adalah problem fisiosomatik punya. Jadi kamu beresin, dia akan selesai. Tokoh yang menelusuri banyak terkait dengan reaksi fisiosomatik, salah satunya yang aku tahu adalah Louis L. Hay. Kamu bisa cari bukunya You Can Heal Your Life. Atau paling gampang, kamu tinggal tanya sama ChatGPT, kasih masukin nama dia, dan kamu akan bisa menemukan problem-problemnya apa aja. Contoh promptingnya, misalnya Anda punya sakit pundak. Nah, Anda tinggal tanya nih, kalau sakit pundak, menurut Louis L. Hay, itu karena apa ya? Nanti akan dijelasin penjelasannya. Jadi ketika dikasih penjelasan, kamu akan tahu, oh problem sakit pundak tuh apa. Contoh berikutnya misalnya, asam lambung itu melambangkan kecemasan, juga tangan yang berkeringat. Nah, kalau tangan sering kaku biasanya sesuatu yang ditunda tidak dikerjakan. Kaki itu melambangkan langkah yang tertahan. Misalnya kayak aku bingung nih mau pilih jalan hidupku kemana. Setiap titik di dalam tubuh kita, dia ada problemnya sendiri. Jadi kamu cek aja silahkan ya referensinya di sini, pakai ChatGPT buat bantu kamu nemukan.